Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kalau agama Kristen ini kan bukan dari Yesus, sehingga kalau Kristen tidak mengharamkan babi, ya itu wajar. Karena memang Yesus bukan yang menjadi patokan agama Kristen. Agama Kristen itu berpatok kepada perjanjian baru, sedangkan Yesus berpatok kepada perjanjian lama. Begitu saudara ya. Jadi tidak ada kaitannya pengharaman babi dengan Yesus, nggak ada. Terkait dengan Kristen pun tak ada. Kristen mau makan apa saja boleh, mau makan apapun boleh, yang disuka oleh Kristen. Bahkan kalau dengar itu otak cerdas ya, dengar toh. Ya, jangan kamu larang kami makan babi. Jadi dengar, betul. Dengar gerunda hebat ini. Jadi tak ada yang haram di Kristen itu. Iya, betul. Ada. Tiap hari kenapa rumah Anda, rumah Islam ini bicara babi? Aduh. Nah, Tahu-tahu tidak haram. Itu gerunda, salut buat gerunda. Nanti ketemu dengan Elisa, biar aman. Ya. Cuman masalahnya sekarang ini Kristen makan babi ini ikut siapa? Itu jadi masalah. Ikut siapa, Bang? Kan itu makanan. Iya, ikut siapa? Kalau Itu makanan. Yesus dan muridnya kan lemak babi. Yesus muridnya tidak makan babi. Meningitis, supaya Saudara, jemaah itu bisa berangkat. Saudara, itu tidak dimakan. Yang dilarang itu dimakan. Kan bilang. Nggak dimakan, Bang. Sekarang permasalahannya gini. Naiklah di komal-komal yang unyu-unyu itu biar kamu. Saudara, permasalahannya gini. Kristen makan babi itu ikut siapa? Itu loh pertanyaannya. Hah? Karena itu makanan. Enggak, saya tahu itu makanan. Saya nggak bilang kalau itu adalah minyak rambut. Ular orang makan. Ya, saya tanya. Kristen makan babi ikut siapa? Ikut siapa? Ya. Semua makanan itu tidak haram. Yang haram adalah uang haram, korupsi. Kata siapa, Bang? Kata siapa, Bang? Dimakan. Kata itu siapa? namanya halal, haram. Kata itu. siapa? Nggak usah diputar balik. Saya nggak putar balik. Pertanyaan saya sederhana. Iya. Kristen makan babi ikut siapa? Itu pertanyaan, Bang. Mau ikut siapapun itu makanan yang Tuhan kasih. Nggak bisa kayak gitu. Katanya agama yang mengajarkan keselamatan. Kalau agama yang mengajarkan keselamatan harus ada polanya. Mana ada? Itu urusan kamu. Yesus mengatakan kalau mau selamat harus ikut Yesus. Ya kamu ikut saja Raf Muhammad. Jangan ikut. Jangan anggap. Gimana nih saudara-saudara? Enggak ada urusannya itu dengan kau. Nabi Muhammad tidak makan babi, kami ikut. Yesus tidak makan babi, ente ikut siapa makan babi? Paulus amat kau. Kenapa kepo dengan orang makan babi? Karena agama Kristen itu cacing pitanya lebih sedikit daripada daging sapi. Karena orang Kristen itu bagaimana? Diajarkan untuk mengajarkan agama Tidak Kristen perlu. ke orang Islam, gitu Bang. Maka muncul pertanyaan. Untuk orang Islam silakan. Kristen itu makan babi, ikut siapa? Oke, saya boleh sambung ya, Bang Rum? Boleh ya? Boleh ya, Bang Rum? Silakan. Oke. Kamu ada Burunda ini ngomong sudah. Kamu ada sedikit konsistennya, Juma. Sedikit ada konsistennya ya. Jadi ketika kamu bilang bahwa orang hukum Taurat itu bagi orang Yahudi itu ada betulnya. Kamu tidak makan babi mungkin menurut kamu karena menurutin tauladanmu itu, ya, yang datang dari orang Arab. Tapi ke pertanyaanmu kembali adalah orang Kristen ngikut makan babi. Kedengaran nggak sih tes? Iya, Kristen makan babi ikut siapa? Itu. Oke, saya jawab. Ya, silakan. Jadi ketika kamu tadi gue bilang, sekali lagi saya bilang bahwa kamu ada sedikit konsistennya. Hukum Taurat bagi orang Yahudi, kamu gak makan babi karena menurut tauladanmu itu yang katanya dapat wahyu. Kemudian orang Kristen makan babi ikut siapa? Nah ingat ya, ketika kamu bilang mengikuti satu teladan yang kamu ikuti untuk memakan babi, Alkitab tidak memberitahukan. Tapi dengar, Yesus pernah berkata, apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis. Makanan yang masuk ke dalam mulut bukan kotoran, oke? Jadi dari perkataan itu, orang Kristen bisa berpikir lebih luas bahwa makanan itu, apa yang baik buat tubuh itu boleh dimakan.
Kalau kamu tanya siapa pemimpinnya, dengar baik, karena pemimpin kami adalah Kristus. Kristus mengajarkan, bentar ya, Kristus mengajarkan apa yang masuk tidak haram. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu orang Yahudi, maka dia tidak makan babi, dia mengikuti tradisi orang Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku bagi Yesus. Paham? Iya. Ya, oke. Sekarang ketika Anda membahas Matius 15, apa yang masuk ke dalam mulut? Apakah di situ sedang berbicara babi atau berbicara mengenai cuci tangan atau tidak? Oke, masuk ke dalam mulut itu babi apa makanan atau bukan? Enggak, bukan tangan itu. apa bukan? Dengerin cuma. Bukan di situ. Cuci tangan itu masuk ke dalam mulut tidak? Di situ membahas makan babi atau bukan? Kamu itu ambigu menafsir Alkitab Juma. Bukan, saudara. Orang-orang Yahudi datang bertanya kepada Yesus. Sabar, gantian kita boleh? Oke, boleh, silakan. Oke, Anda diam. Oke. Orang Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Oke. Yesus dan murid-muridnya tidak akan mau merubah itu. Sedangkan Anda mencoba mengambil data ketika ditanya murid-muridnya cuci tangan apa tidak cuci tangan. Kenapa ditegur? Kenapa muridmu tidak cuci tangan? Di situ ada kuman, di situ virus, di situ najis. Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu najis. Bukan berarti makan babi yang dibahas di sana. Babi tetap aja haram, tidak pernah menjadi halal di situ. Tak ada penghalalan babi di sana. Karena kenapa? Pada saat murid-murid Yesus makan, di situ tidak ada menu babi. Mereka hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar. Tidak membahas babi di sana, kawan. Tidak membahas babi. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi halal. Tuh dalilnya tuh. Lalu yang masuk dalam mulut itu makanan atau apa? Boleh. Juma. Enggak, Bang Rom bentar. Yang masuk Bang dalam Rom mulut bentar. itu makanan atau apa? Kalau masuk dalam mulut itu semuanya halal. Itu dalilnya di mana? Dalilnya. Oke, dengerin ya Juma, gantian ya Juma. Oke. Silakan. Kamu ini punya pikiran rancu. Satu sisi kamu mengatakan bahwa itu buat orang Yahudi, kemudian kamu bilang itu konteksnya cuci tangan. Saya tadi sudah bilang sama kamu Zuma, apa yang masuk ke dalam mulut. Awalnya memang pembicaraan itu adalah konteks cuci tangan bagi orang Yahudi. Tetapi itu kemudian dipertegas dan diperluas oleh Yesus Kristus dengan apa? Apa yang masuk ke dalam mulut. Babi itu masuk ke badan manusia lewat mulut Zuma. Kamu jangan berpikir rancu tentang Alkitab. Kalau kamu berpikir rancu akan timbul seperti yang di dalam itu tidak pikiranmu. membahas babi. Iya, perhatikan. Saya kasih ngomong dulu sebentar. Itu tidak membahas babi, betul. Nah gitu dong, jujur dong. Nah, lanjut. Jangan nipu di sini kawan. Itu tidak membahas babi. Tolong dayang-dayangmu diatur yang benar. Saya kan kamu minta saya ngomong, kamu ngomong saya diam. Ya, Saya ngomong, mana kamu dalilnya diam. penghalalan babi itu mana dalilnya? Mana? Sedangkan pengharaman babi jelas. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain. Lagian kalau babi dikatakan di sana, apa hubungannya dengan Kristen coba? Ayo. Kamu ada sudah larangan bilang makan loh, babi Jemaat. untuk Di Kristen. awal, dengerin. Di awal kamu sudah bilang bahwa tidak ada yang haram bagi orang Kristen. Kamu kenapa sekarang jadi belok? Ya, justru saya bertanya, kenapa kamu larikan segala sesuatu yang masuk ke mulut itu halal? Kenapa kau ambil data itu? Dengerin Juma. Emang ada yang haram untuk Kristen? Nah, betul, kalau kamu sudah bilang tidak ada yang haram bagi Kristen, kenapa kamu pusing? Maka Karena muncul bilang, pertanyaan saya, siapa yang kamu ikutin? Lucu ente ini. dengerin ya, cuma tadi saya sudah jelasin lo di depan, tapi mungkin kamu nggak dalam ya nangkapnya. Kamu bilang siapa yang menghalalkan babi? Yesus pernah bilang, ya apa yang masuk ke dalam mulut tidak Itu najis. bukan babi, Cahayu, jangan nipu. Cahayu, babi itu Tidak makanan. ada babi di situ, kucing. Cahayu, itu Buktinya makanan. sampai hari ini orang Yahudi masih mengharamkan babi. Enak kali Iya itu betul, ngomong. kamu Siapa tadi yang di depan bilang? udah bilang loh Juma, di depan kamu sudah bilang. bahwa Saya babi mengatakan itu haram kepada buat orang saudara, Yahudi. Banyak. Saya mengatakan Bang kepada Rum, kita saudara, gantian, kita libat si Jumain yang bahasa guru yang haram bagi Kristen. Yesus datang ataupun Yesus tidak datang,
ada Taurat atau tidak ada Taurat, ada Matius 15 atau tidak ada Matius 15, Kristen tetap saja makan babi dan anjing. Tidak ada hubungannya dengan hukum Enak Tuhan. berkat Tuhan itu. Enak Pak. Tidak ada hukum Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, pengajaran Yesus untuk Kristen tak ada. Tak ada Boleh saya hubungannya. ngomong Jemaah? Boleh saya Aduh, ngomong Pak. Jemaah? Maka saya bertanya kepada saudara, saya bertanya kepada saudara, Bang Rum, diam dulu. Anda Apa-apa? ikut siapa makan babi? Oke, saya boleh ngomongnya Jemaah? Silakan, jangan kau bawa data. Apa yang Oke. masuk ke dalam mulut tidak haram. Tidak ada hubungannya dengan Kristen itu. Oke. Orang dari dulu Kristen makan babi kok. Kristen itu kan dari Romawi, bukan dari Yahudi. Oke. Cuma kenapa kau kepo? Ya dulu Oke, ya. nggak apa-apa Bang Rum, nggak apa-apa Bang Rum. Jadi gini Harus Jemaah, kalau kamu bilang saudara Jemaah, ya sama Rum, saudara ya sama Rum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya gantian satu-satu biar dapat Iya, Bang Rum. poinnya ya. Bentar, Bang Satu Rum, ya. Iya. Oke. Silakan. Jadi silakan. kamu Lanjut. kamu itu nggak konsisten dengan pendapatmu. Di awal kamu sudah bilang bahwa babi itu hukum Taurat itu buat orang Yahudi, betul. Yesus itu orang Yahudi, betul. Ketika dia tidak makan makanan haram, babi contoh, dia karena dia menuruti hukum Taurat. Lalu kemudian kamu bilang bahwa tadi tidak ada yang haram bagi orang Kristen karena hukum Taurat itu menurut kamu bukan buat orang Kristen sehingga tidak ada yang haram. Itu opini pendapat kamu di awal. Lalu kalau kami orang Kristen sudah kamu katakan tidak ada yang haram, lalu kenapa engkau pusing bahwa kami makan babi? Karena memang kau sudah bilang di depan, kau yang bilang, kau yang membantah omonganmu. Kamu manusia yang tidak Saudara, konsisten. saya mengatakan Kristen itu tak ada aturan haram halal. Nggak ada. Ya udah, kenapa Nah, kamu pusing menuntut terus orang kenapa Kristen itu kamu makan mengambil babi jadi Matius haram? 15 Cahayu, segala sesuatu yang masuk ke mulut halal? Apa hubungannya dengan Kristen itu? Kalau kamu Dari sudah bilang dulu, begitu, dari dari Romawi kuno, Kristen ini, Katolik ini, tak ada yang haram. lalu kenapa kau harus nuntut kalau babi dimakan orang Kristen? Makanya Itu pusing saya buat kamu. bertanya sama saudara, Kristen makan babi ikut siapa? Harusnya kau bilang ikut kepada nenek moyang pendiri agama Kristen, Roma. Jawab jujur, jangan Oke. berbohong. Oke, kamu Kau diam lari ya. ke Torah, kau lari ke Injil. Apa hubungannya coba? Jawaban yang betul adalah kami makan babi karena kami pengikut nenek moyang pendiri agama Kristen ulang-ulang, yaitu Katolik, pemakan babi. Gitu. Oke, saya ngomong ya. Kamu Lari diam. kepada ajaran Yesus dengan Kristen, hubungannya di mana coba? Oke, kamu diam. Jadi kalau kamu bilang hubungannya apa, hubungan Kristen dengan Yesus, kamu tuh selalu salah kaprah cuma. Hubungannya Kenapa? coba terangkan. Jangan dulu Silakan. ngomong, jangan. Silakan. Karena kami orang Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Yang dulu Pengikut dong. Kristus. Tunjukin dulu adabmu, biar saya tahu, biar orang tahu. Enggak, lucu kamu aja yang benar kalau apa saya yang salah. orang berbicara Kamu yang so dulu. lantang tapi bohong. Kalau Juma, kamu berpikir jangan begitu, bohong, cuma dengerin. Coba Kalau kamu berpikir satu bohong, ajaran Yesus yang kamu praktekkan apa coba? Saya mau tahu. baptis. Apa? Di mana Yesus pernah membaptis? Matius 28:19-20. Di mana Yesus pernah membaptis? Buka di dalam Yohanes dia membaptis dengan Roh Kudus, dia membaptis dengan air. Kucluk. Di mana Yesus pernah membaptis? So tahu kamu pelintir ayat Alkitab. Mana dalil. Nggak usah lari dulu ke ajaran Yesus ya. Nggak usah lari ke ajaran Yesus. Malu dia Udah, malu. kamu Malu. saya Yesus sudah tidak pernah membaptis satu manusia pun. Malu di Rumi. Mana Nanti ngomong. dalilnya Supaya saya Yesus tunjukin pernah otak saya sama membaptis? kamu. Mana? Oke, kamu diam. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Oke, kamu diam. Paulus aja cuma membaptis 2 orang. Kayak gini nih, modal kaki aja Oke. muslim itu. Yang mana begini, yang banyak harus saya kesempatan tunggu buat nih? orang ngomong. Dalilnya Tapi Yesus kesannya cuma ini membaptis pinter. atau apa nih? Dipanggil gurunda isinya zong, cuman pelintir ayat. Tapi gurunda. Saya Kita minta dalil. pelintir ayat. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Silakan. Juma ini ngomong Alkitab ya, dia putar-putar Kalau balik. saya bisa baca. tunjukkan, Udah ketahuan. Silakan. Udah Kalau ketahuan. Saya turun Coba sekarang kau ini, baca saya Matius turun. 5 Kalau tadi. kamu Coba kau bisa baca. membuktikan Yesus pernah Coba kau baca. membaptis, Matius 5 saya tadi, turun. yang kau bilang. Silakan. Tunjuk. Hitungan sampai 10. 1, Kucluk, gua Matius jangan 5, di mute baca dong. Kucluk, kau. gua jangan di mute. 2, Jangan di mute, kucluk. Kamu diam dulu, Zuma.
3. Jangan kamu diam dulu. Saya mau ngambil Alkitab 34 tuh. 4. Si Juma ini sudah mulai suram ini kau. Udah 5. Kita udah, dia udah mulai panik bang. Dia ngomongin tentang makanan haram, dia panik dia sama gua. Sudah banyak ditinggalkan. Iya. 7. Dia nggak konsisten sama pemikirannya. 8. Siapa yang kami itu jelas kami mengikuti Yesus. Yesus itu Injil yang dia kasih. Bentar. Usah sok pintar lu ngadepin gua. 9 lewat sedikit. Itu tidak mau. Mulutmu cuma modal gede doang, ada isi otak. Lewat lagi sedikit. Kami tidak 9 Doa Quran. Itu tidak mau. 9,3. Sekarang kita lari dulu cuma. Kamu sekarang baru baptis Mau atau bahas lari makanan kemana? Taurat? 9, Enggak, dengerin dulu. Saya ikutin pikiranmu. Kita ngomong tadi tentang makanan Taurat, hukum Taurat. 9, Terus lari-lari kamu ke baptis. Jangan tunjukin ngondekmu di sini. 9 lewat sedikit tuyul. 9 lewat. Kita ngomong dulu hukum Taurat. Saya mau kejar kamu di hukum Taurat. Kamu udah lama Mana dalilnya Yesus Otakmu nggak benar pernah bahasa hukum Taurat. membaptis cakangku? Enggak, adil dulu hukum Taurat dulu. Saya pengen ngomongin hukum Taurat sama kamu. Sesi besok itu kita ngomongin. Jangan aja saya rebutan daging mentah saja. Kita ngomongin hukum makanan dulu. Enggak, 9,8. sampai kamu keluar-keluar saya nggak mau bahas baptis dulu. Satu-satu kita selesai. 9,9. Awas jantung pindah ke kanan. Izin gue Bunda. Bang Abuya, jadi saya moderator Bang Abuya biar saya bisa blok komen-komen yang di bawah. Jadi saya moderator bisa saya blok komen-komen di bawah, lanjut. Ayo mana dalilnya? Jantung Enggak, pindah ke kanan. Saya Tidak ada manusia. dalilnya Yesus membaptis. Yang memerintahkan membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Oke. Kamu mau bilang itu iblis yang keluar dari kubur itu? Oh pasti. Lalu siapa lagi? Sekarang diam. Oke, kalau kamu bilang Siapa yang yang keluar dari keluar, kubur? dengerin. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Bagaimana roh bisa dikubur? Hah? Jawab. Roh bisa dikubur. Roh bisa Kamu dikubur. bilang keluar dari kuburan iblis. Bagaimana iblis bisa dikubur? Roh bisa dikubur. Jawab. Tolong jawab. Saudara. Iblis bisa dikubur. Roh bisa dikubur. Roh bisa dikubur. Jawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sekarang Anda baca Markus 5. Boleh tidak kemudian orang tubuhnya dimasuki iblis? Boleh nggak? Boleh nggak? Putru, gua jangan di mute. Putru, jangan kamu bela bundamu ini ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Emosi dia, kawan-kawan. Biar ketahuan siapa yang pintar. Kalian bisa nonton ya. Kalian bisa Emosi nonton. Gue yang dia. pintar apa Zuba yang pintar? Jangan di Kamu mute. yang pintar, kamu. Oke, kalau kamu ngakui saya pintar, kamu betul. Karena pintar kamu nipu. bilang keluar dari kuburan itu. Pintar nipu tapi. Kamu bilang bahwa iblis yang keluar dari kubur. Sejak kapan roh bisa dikubur? Botol. Yohanes 12, Bung. Yohanes 12 nomor 31. Nomor 31. Apa kata Yesus? Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan dari mana iblis itu? Bukankah iblis itu tadinya disimpan di dalam gua? Dikubur itu cuma biar pengertianmu itu dikubur. Pas dikubur, kamu ngerti dikubur enggak? Lalu kamu bilang iblis. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Alamak, kutanya lagi samamu. Kutanya lagi samamu. Iblis, kutanya dulu samamu. Iblis bisa enggak? Iblis bisa enggak masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa enggak? Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, maka itu sebabnya roh. Tapi kalau kamu bilang iblis bisa dikubur, iblis bisa dikubur. Saya bilang orang yang keluar dari kubur, bukan iblis dikubur, Cak Ayu. orang keluar dari kubur cuma berarti dikubur. Mulai panik dia. Orang ya main mute nih. Mulai panik.
Kamu mulai panik yang ada Zuma mulai panik hadapin gue suruh orang dayang-dayangin. Sekarang begini, saudara. Gini. Makin malu kalian gue bikin. Saudara. Ada otak. Dengerin Zuma. Oke. Teman-teman saksikan ya. Saksikan, dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan pertanyaan saya. Zuma, bentar. Sabar. Bentar, Zuma, bentar. Iya, silakan. Silakan kawan. Jangan di mute dong, ampun Iya, ya. silakan. Kalau nggak begini nggak enak banget. Nggak ada Silakan. adabnya banget. Oke, kamu diam ya Zuma. Iya. Jadi seluruh muslim di dunia ini nggak ada yang pintar. Karena kenapa orang nggak bisa baca dipercaya? Siapa ada orang dari Arab yang bisa baca dipercaya? Lah kamu kuliah. Larinya kemana-mana. Pakai mute lagi lu. Itu kalian tuh Larinya kemana-mana, orang Kristen, teman-teman. Ya Oten Allah, bawa ya otak, Karim. ya Oten bawa otak gitu katanya. Giliran kalian nggak bisa mikir, orang nggak bisa baca tapi kalian percaya gitu loh. Akalnya di mana, otaknya di mana gitu. Ya udah, sekarang pertanyaan saya saudara. Oke, sekarang kalau saya mau ladin kamu ngomong cuma kalau gantian saya mau kita, ladin kamu. gantian kita, jangan kayak emak-emak ditinggal suami. Jangan gua. Dengarkan saya, supaya kita sampai ke puncak sama-sama. Iya, benar, Nah, betul. Aku juga suka. Aku pengen ngeladinin kamu sejauh mana otak. Iya, tapi gantian kan, boleh kan gantian, boleh kan? Iya boleh, tapi suruh dayang-dayang, jangan mute gua. Dengarkan makanya, santun aja, ngapain Iya emosi? betul. Santai aja. Kalau santun, Santai. kalau kamu bilang santun cuma suruh dayang-dayang ini biar santun. Udah diam. Begini saudara, Suruh dulu. Gua nanti jawab di mute. menurut Yesus, apakah penyesat yang muncul setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma saya ini orang Kristen ya. Saya terbiasa teratur. Kalau kita ngomongin tadi tentang hukum Taurat, ayo kita bicarakan satu-satu, jangan loncat-loncat. Gitu loh cuma. Allahu Akbar. Noise di mana ini ya? Di saya ya? Bang Zuma, mohon maaf, noise bunyi kresek-kresek kayaknya dari aliran listrik casan HP atau apa. Oh iya betul, kok bisa ya? Oh, larinya ke cas yang banyak kali. Ini harus sendiri soalnya. Jadi begitu cuma. Problemnya. Kalau kita ngomongin satu topik, jadi terarah Iya, ada yang kita kan dapat. sudah kubilang saudara.